pertama kita eliminasi, kalau nggak bisa kita eliminasi, kita hilangkan, kita kurangin, atau kita perbaiki gitu. Jadi kita sebut sebagai pengurangan waste atau eliminasi waste yang akibatnya adalah salah satunya adalah time shorter, time lebih pendek. Itu yang ini pertama yang lebih memudahkan kita mengingat atau kata kunci dari proses ini, yaitu dengan improvement maka time-nya akan shorter, akan ramping mengecil. Artinya sejak dari order sampai dipenuhinya order sampai pengiriman, maka time-nya akan semakin pendek. Itu disebabkan oleh karena kita berhasil menghilangkan, mengeliminasi atau mengurangi waste. Oke, saya nggak harus sebut ini tahapan-tahapannya, ini beberapa tahapan. Nah, ini beberapa di dalam setiap pemetaan proses ya kita akan lihat beberapa indikator, beberapa data yang penting kita masukkan, yang biasa dimasukkan dalam kita memetakan proses atau value stream mapping. Pertama itu cycle time dari proses tersebut, kemudian setup time atau change over time. Anda udah tahu artinya persiapan sebelum dimulai kegiatan produksi, ataupun waktu yang dipakai change over time, waktu untuk pertukaran, pergantian. Dia berjalan terus, tapi ada change over dari produknya, sehingga perlu ada semacam persiapan atau peralihan waktu dari produksi barang yang tadinya A menjadi B atau produksi barang berbeda. Kemudian berapa lama waktu mesin itu ada bersedia atau on demand, jadi yang dibutuhkan. Jadi percentage of time itu harus menunjukkan waktu mesin itu available ya untuk demand gitu. Jadi seberapa, kalau dia 100% maka misalnya 90% dia adalah on demand, jadi tinggal sisanya masih ada. Produksi adalah seberapa banyak jumlah produk yang akan dihasilkan sekali produksi, sekali running, satu batch, jadi bukan one piece flow ya. Kemudian setiap proses itu juga harus jelas operatornya atau pekerjaannya berapa orang ya. Kalau dia megang mesin ataupun kalau dia menggunakan manual, kita tahu bahwa setiap proses itu ditangani oleh satu atau dua atau berapa orang. Kemudian variasi produk juga itu ada banyak produk yang mungkin diproduksi di dalam satu sistem produksi itu atau satu line of production itu, tapi nanti dalam perubahan-perubahannya itu akan ada change over time. Di awal-awal setup time, di tengah-tengah ketika terjadi peralihan atau perubahan produk yang diproduksi disebut sebagai change over time. Ini adalah pack size, ukuran barang diangkut ke proses sudah ya, jadi yang dipindahkan ke pick food karena tidak selalu, jadi dia bisa dalam bentuk pack ya. Kemudian waktu tunggu dipakaikan, kemudian scrap rate dan lain-lain. Itu kira-kira ya yang penting kita catat dan kita ingat-ingat, hanya untuk mereview aja sedikit saya. Kemudian yang kedua, ya juga dilihatin pada TSM itu tersedia besar pasokan bahan baku yang datang ke pabrik. Jadi ketika order itu mau dilaksanakan, maka akan ada pengiriman barang biasanya dalam weekly, secara mingguan, dan kemudian diangkut dengan truk, disimpan di gudang di depan atau sebelum masuk ke proses produksi gitu. Jadi berapa pasar pasokan itu juga harus tahu gitu. Persediaan bahan baku di gudang ya. Karena pasokan yang datang kemudian disimpan di gudang. Working process juga pada setiap buffer di sepanjang lintas produksi. Kemudian waktu dari tiap proses dan lamanya persediaan di sebelum prosesnya. Waktu persediaan ada sebelum diproses. Itu sama sebetulnya dengan inventory juga. Inventory dalam satuan waktu, gitu, berapa lama untuk menghabiskan satu inventory.
kita memakai little slow untuk mengetahui jumlahnya dalam satuan unit. Oke, kemudian beberapa teknik yang dipakai di dalam PSM, Anda juga udah tahu ya. Itu tujuannya adalah untuk merubah dan melakukan perbaikan terhadap si proses produksi kita. Itu dengan Heijunka gitu. Tujuannya adalah supaya kita bisa memproduksi variety of product dalam jumlah yang relatif kecil-kecil, tapi mampu untuk mendistribusikan permintaan demand. Jadi seberapa demand, maka seberapa itu juga kita sesuaikan jumlah atau pengaturan load levelingnya gitu. Jadi berapa cycle dalam hari. Itu udah ada di soal kita kemarin, bahkan di tes UTS. Reducing setup time misalnya, SMAT atau bisa SMAT, bisa juga kita tahu setup time juga bisa dikurangi dengan cara memperkecil batch size atau kalau kecil maka setup time-nya kan juga lebih kecil, maka cost-nya juga akan kecil. Setiap produksi baru dilakukan setelah diminta gitu, jadi tidak ada proses yang berjalan atau ada proses terjadinya produksi kalau tidak ada yang minta gitu. Jadi harus ada dari proses sudah minta prosesnya sebelum kanban dalam prakteknya itu kanban barangnya dikirim barangnya produksi dilakukan pengeluaran pengisian sambil mengirimkan barang-barang ke tempat yang single screw dan sebagainya. Karena ada juga lagi yang disebut pitch. Pitch itu adalah semacam contoh ya. Dikalikan itu jumlah dikalikan dengan time-nya, sehingga pengaturan pitch itu dilakukan dalam semacam batch sudah dalam berhari-hari dan waktu take time lagi batch size pellet ya. Oke, itu ini juga. Ini simbol kayak salah satu penting adalah Kaizen burst, karena di saat kita akan melakukan perbaikan maka yang pertama kita mengikuti proses dari backward dari hilir ke hulu balik ya, berbalik dengan ditemani oleh orang-orang manajer produksi dan operator dan orang lapangan. Kemudian masalah-masalah yang dirasa atau waste yang harus kita tandai dengan simbol ini Kaizen burst ini, Kaizen burst untuk menandain sambil kita mendiskusikan dan tahu apa yang akan dilakukan pada Kaizen burst itu untuk menghilangkan waste-nya gitu. Ya, bisa menggabung, bisa hanya memperbaiki aja alatnya atau menggabung mesin menjadi satu mesin, atau mengurangi tenaga kerjanya atau memindahkan tenaga kerja ke tempat lain dan sebagainya. Ini contoh sebelum kita bikin VSM. Jadi ini salah satu peta proses tanpa yang bukan VSM. Anda sudah lihat kemarin ya, ini dari eksternal, pengiriman barang dari China, dari luar negeri masuk ke satu negara. Ini waktu-waktunya, sehingga kita juga tahu di sini bahwa ada waktu-waktu yang not under control ya. Nah, mungkin ada harus berada di satu negara, harus melalui macam-macam pemeriksaan, atau harus menunggu, atau harus ditempatkan dulu di gudang ya, dan makan waktu yang lama. Kemudian di perjalanan juga bisa ada waktu yang mempengaruhi lamanya pengiriman barang dari satu tempat ke tempat ini ya, dari produk fishing box ini. Oke, ini contoh yang sudah saya perbaiki dari minggu lalu ya. Bagaimana berangkatnya satu produksi dimulai dari customer ini, mengirim, ini penting 3 months forecast ya.
3 month forecast. Kemudian monthly blanket ordernya adalah take time dengan sekian. Kemudian production control yang menerima order ini merubahnya menjadi 3 month forecast updated monthly, jadi monthly. Kemudian diteruskan ke supplier. Supplier yaitu menyediakan material, dikirimlah barang itu weekly, diterjemahkan yang monthly ini menjadi weekly. Kemudian setiap minggu dikirimlah barang itu ke sini, ditaruh rupanya di supermarket ini, di gudang supermarket ini, berbentuk supermarket karena bervariasinya produk-produk di sana, gitu. Jadi masukin ke sini. Ternyata ini bagian yang kena Kaizen burst ya, harus perbaiki katanya kan, kita lihat nanti apa. Kemudian dia masuk ke mesin, dikerjakan rupanya hanya di satu mesin, yaitu di mesin clean inspection, pemeriksaan. Ini lebih ke bentuk pemeriksaan bukan produksi ini. Lalu setelah itu dilihat secara visual, diangkut ke gudang, dan barulah ini dikirim ke. Jadi ada yang juga berubah. Jadi ada beberapa Kaizen burst yang kita lihat di sini. Yang pertama untuk proses entry atau masuknya supplier ke gudang si produsen atau si pembeli ini, maka dibuatkan nama dia dengan kanban sistem ya. Jadi baru setelah diminta si truk ini datang. Kemudian di antara gudang itu dengan produksi atau dengan proses cleaning, machining, drilling dan ini ada lagi perlu perbaikan ini ya, dengan lot size setup trifold lot ya, dicoba lot yang berbeda ya. Itu ininya. Kaizen burst-nya itu hasil dari diskusi dengan para orang lapangan dan analisis terhadap masalah yang ada di sepanjang produksi ini ya. Ternyata ya di dalam Kaizen burst ditulisin langsung ya. Lot size garis miring setup-nya ditry untuk lot sebesar 250. Di pengerjaannya sendiri juga ada satu lagi, ini produksi, rupanya memang produksi satu-satunya. Jadi disebut sebagai desain work cell ya, desain work cell. Jadi rupanya sistem produksinya dirubah menjadi cell ya. Jadi ke produk yang banyak sel, kemudian mampu membuat variety of produk sekaligus ya. Dan setiap keluarga produk diproduksi melalui jalur work cell sendiri-sendiri. Jadi dalam work cell ini akan terjadi produksi yang jumlahnya kecil-kecil, tapi punya kemampuan variety of produk. Kemudian itu, dan terakhir setelah di ship ya dikirim itu juga ternyata dia ingin menggunakan Kanban. Jadi apa yang kita catat? Oke. Lead time 5 hari, total work time 130 second cuman ya, cycle time 44 second, 80% lead time reduction, jadi bisa 25% tambah dengan labor reduction. Apa yang kita lihat di sini, yang saya ingin garis bawahi itu adalah beberapa Kaizen burst ini ternyata yang sedang dilakukan oleh dia adalah ingin melakukan pengiriman atau pasok ini dengan sistem Kanban. Jadi dia perlu desain Kanban di sini. Itu yang kita pelajari berkali-kali di kuliah kita ya. Jadi konteksnya adalah bagaimana kita bisa menggunakan atau mendesain Kanban. Nah, kontainernya jadinya adalah ini, ya, si truk ini. Jadi itu yang Anda harus catat ya. Jadi setiap kedatangan itu akan dilihat sebagai satu kontainer. Kanbannya adalah sama dengan jumlah kontainer yang datang untuk memasukkan ini. Oke. Perubahan lot ini juga mungkin terkait dengan ini. Lotnya mungkin kebesaran atau kegedean. Jadi dilakukan perubahan lot ya, karena dia juga dibagi-bagi di tempat-tempat ini, di supermarket ini. Voxel design juga ini sangat suatu perubahan yang sangat cukup ekstrim ya, sangat radikal ya.
yaitu pekerjaannya, jenis cara produksinya, alur produksinya jadi berbeda. Satu lagi, mesin-mesin tidak dikelompokkan secara proses base, ya, tapi dalam jumlah mesin-mesin kecil-kecil yang mampu menghasilkan produk base. Ya. Jadi line yang dihasilkan, setiap line pada sel, ya, yang kecil-kecil bisa menghasilkan produk-produk berbeda. Jadi variety of produk bisa diproduksi. Jadi ini perubahan yang fundamental. Kelihatannya simpel, kelihatannya ini, kelihatannya ya kita hanya nandain gitu aja, tapi perubahan ini kalau saya lihat ini luar biasa, gitu. sangat revolusioner atau apa ya, sangat luar biasa menurut saya gitu. Karena harus dipikirkan betul, gitu. Harus dihitung betul flow-nya kan. Terus berarti kan juga perubahan-perubahan pada layout dari pabrik ini, kalau ini pabrik ya. Kemudian yang juga penting kalau tadi juga untuk masuk ya di supply itu dengan Kanban sistem yang Anda sudah tahu mendesainnya, membuat hitungan-hitungannya. Anda juga lihat di sini bahwa untuk pengiriman ke customer dari setelah selesainya produk ini juga dilakukan secara Kanban ya, sistem gitu. Ya. Jadi banyak hal yang kita pelajari dari satu ini saja, satu line ini saja, satu line of production. Perubahan dari satu pabrik ini hanya satu mesin aja, ini peralatan aja. Kita ternyata melakukan banyak hal ya, perubahan secara lean ya, lean improvement. Desain Kanban untuk barang masuk, untuk supply, dan untuk distribution juga menggunakan Kanban sistem. Perubahan dari lot size mungkin nggak terlalu besar artinya, tapi yang paling besar artinya itu adalah desain work cell. Jadi perubahan yang dasar itu menurut saya adalah perubahan Kanban untuk supply, perubahan Kanban untuk distribusi, ya, pengiriman ke customer, dan perubahan pada sistem produksi, pada line of production. Yang tadinya mungkin produk base atau proses base dirubah menjadi desain work cell. Jadi sel-sel yang kecil-kecil itu. Jadi mesin-mesin hanya beberapa, 2 atau 3 cukup untuk produksi satu jenis barang. Tempat lain, sel lain juga ada mungkin 4 atau 5 sel cukup untuk produksi barang yang berbeda lagi. Jadi dia dikelompok-kelompokkan berdasarkan sel-sel yang kecil-kecil. Oke, itu agak panjang ya. Saya ingin menggugah aja pemahaman tentang ini. Ini standar aja. Ini juga standar services ya, karena intinya adalah dia mengontrol kegiatan yang sudah berubah menjadi VSM ini dengan menggunakan VSM. Kontrolnya adalah dari hilir ke hulu ya. Jadi dilakukan oleh operations planning ini. Ini yang tadi Kaizenberg, contoh-contoh Kaizenberg ya, kita bisa lihat. Ini tahapan PSM, beberapa tahapan untuk menyelesaikan PSM. Tahapan pertama dia perantakan, tahapan kedua dia current state PSM dirapihkan ya dalam bentuk ya, VSM ya. Sehingga kita lihat performanya juga, kita lihat take time begini kan juga. Ada waktu-waktu di sini. Waktu antara juga ada. Kemudian kita lihat juga beberapa penandaan ya di tanda kali ini. Ya. Jadi dihilangkan ini. Kemudian future state-nya ada setelah dilakukan perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan. Ini current state-nya. Ini contoh lain lagi. Oke, yang terakhir untuk review kita minggu lalu itu yang harus dikuasai betul adalah di antara cara-cara perbaikan proses menurut sebenarnya si lupa ya saya para tokoh, salah satu tokoh TPS atau Lean itu yang perlu diperbaiki oleh take time ya, produksi untuk produksi bagaimana
produksi menyesuaikan diri dengan take time. Kedua adalah continuous flow. Yang perlu dijaga itu adalah produksi itu berjalan lancar, ya, tersendat-sendat, dan flow, ya, flow. Kemudian supermarket, ya, di mana produk itu full system, kemudian produk yang sudah selesai atau dikirim atau dipasok itu ditaruh di gudang-gudang supermarket, gudang yang berbentuk supermarket, ya. Dia bisa menyimpan banyak produk, kemudian kirim ke customer satu proses ke pacemaker, kemudian load level production, kemudian every part, every interval, dan pitch, ya. Ini contohnya. Ini adalah flow, ya. Jadi kita lebih mengutamakan ke flow, ya. Batch yang terhenti itu yang menyebabkan waktu menjadi panjang bisa kita percepat kalau kita melakukan itu dengan flow, ya, dengan full. Dan itu juga one piece flow, gitu, kalau itu dimungkinkan. Kemudian full ini. Kemudian konsep supermarket, pengiriman barang dari sebuah yang proses berwarna merah, kemudian itu diambil oleh customer dengan withdrawn, ya. Okay. Kemudian ini adalah contoh pacemaker minimize supermarket scheduling, ya. Anda perhatikan supermarket flow, ya, 1, 2, 3, 4. Ini nggak kelihatan saya. Jadi customer ini adalah di pull loop, ya, ke proses sebelumnya. Jadi permintaan itu adalah ya sesudah memesan ke sebelum. Sedangkan di cara yang satu lagi adalah berdasarkan siapa yang duluan, siapa yang diproses, ya. First in, first out, ya. Pertama masuk itu yang pertama keluar, ya. Ini berbeda gitu, konsepnya berbeda. Kalau ini berdasarkan pull, ini berdasarkan loops, ya. Artinya pull loops, di mana proses sudah yang minta ke proses sebelum secara beruntun untuk sepanjang proses. Sementara di yang kedua ini adalah proses yang sifatnya mana yang duluan itu yang dikerjakan. Jadi FIFO, first in first out. Hanya saja di supermarket mungkin dipasok nih hanya satu-satunya menggunakan loop, ya. Oke, ini apakah kita shipping itu ke supermarket, shipping atau ke shipping, gitu. Kita lihat ke shipping ini ya, ditarik, ya, shipping dibawa ke customer. Kuncinya shipping yang mendapatkan pasok dari supply. Kalau di sini adalah dilakukan secara full loop, ya, di mana shipping itu minta ke supermarket, ya. Sampai ke customer. Jadi di assembly, supermarket, ke assembly, kemudian dari assembly ke supermarket, kemudian di loop ke shipping, dan seterusnya. Di gambar ini berbicara, bisa berbicara. Oke, ini load level production. Kemudian PPI jadi kecil-kecil, kan, every part, every interval, sehingga setup-nya jadi hilang, karena dia sedikit-sedikit, sehingga setup makin lama makin mengecil sampai diasumsikan dia adalah zero karena setiap part, setiap interval, gitu. Kalau yang lain kan beberapa part untuk satu interval, sehingga akan ada waktu untuk pemindahan disebut setup. Pitch ini Oke. Itu dulu, ya. Saya kira itu aja yang penting saya review sekaligus ingat-ingat, ya. Dan kita masuk ke saya keluar dulu tadi, ya. Sorry. Makanya saya lupa.
Saya sekarang masih di sini ya, saya keluar dulu ya. Kemudian saya akan masuk ke itu stabilitas produksi ya, saya salah. Bentar. Oke, stabilitas produksi, TPM dan OEE. Ini nggak terlalu banyak. Sebenarnya kita agak ke prinsip-prinsip nih, jadi agak abstrak gitu. Pendekatannya adalah yang pertama, ini bisa kelihatan ya? Kelihatan ya? Bisa, Pak. Iya. Oke. Poinnya yang pertama adalah 5S ya, dan TPM. Oke, 5S dan TPM kunci untuk stabilitas produksi. Karena dia bilang dalam konsep ini 5S itu adalah mengorganize dan standarisasi tempat kerja. Dan itu juga, jadi emang 5S, siapa yang bisa tahu 5S apa sih? Yang tahu 5S siapa? Ada bisa jawab nggak 5S? Ingat-ingat yang udah tahu sebetulnya, tapi coba ingat-ingat lagi. Gampang kan ya? S pertama apa? Sort, Pak. Oke, yang kedua? Set in order. Oke, tiga. Shine. Oke. Standardize. Nah. Oke, terakhir. Sustain, Pak. Sustain. Oke, good. Oke, ini untuk ingetin aja biar agak hangat dikit ya. Kunci ya, karena dia mengorganize, dia menstandarisasi tempat kerja. Karena kita rapiin kan, Anda udah tahu ya, kayak merapihkan tempat kerja itu dibersihin, disusun, di standardize, desain dulu di standardize, terakhir di sustain, dipertahankan terus. Kalau ada perubahan kita ubah lagi. Jadi itu juga menyebabkan semuanya kelihatan gitu. Jadi dia ingin menjelaskan bahwa 5S itu memberikan tempat kerja, menjadikan tempat kerja itu sebagai suatu tempat kerja yang bisa terlihat ya, jelas gitu. Cari barangnya, cari alatnya, tempat kerjanya, pembagian kebutuhan-kebutuhan untuk melaksanakan produksi, susunan fasilitas produksi, semuanya teratur rapi, bahkan kasih nama, ditandain, di stressing mana-mana yang penting, dan selalu bersih. Jadi setiap yang nggak benar, yang nggak teratur, yang ada kotoran atau ada ketidakteraturan atau kesulitan untuk mencari alat ya dan sebagainya, itu gampang kelihatan, jadi langsung bisa dikoreksi. Jadi mana yang nggak standar itu langsung kelihatan dan terus diproduksi langsung. Itu disebut visual management di dalam Lean. Kemudian kedua TPM ya, total productive maintenance ya. Total productive maintenance itu adalah yang terutama yang kita tekankan, maka saya sebut dari pengantarnya adalah basic maintenance activities ya. Jadi kalau tadinya yang melakukan maintenance adalah bagian maintenance, sekarang dengan TPM enggak, yang melakukan maintenance khususnya basic maintenance activities adalah si pekerja atau operator yang langsung menangani alat atau mesin tersebut. Jadi sudah berbeda, konsepnya berbeda. Jadi yang dilakukan pertama adalah basic maintenance activities. Jadi kita lihat. Dan TPM itu menangguhkan 6 big losses. Ya.
lebih suka disebut 6 big losses. Iya, tapi sebenarnya 6 kan sebetulnya sama aja. 6 big losses. Jadi ada 6 yang akan jadi kunci dalam urusan membahas TPM itu, karena menyangkut indikator kinerja dari maintenance kita. APQ ya, itu akan mencakup availability, available, performance, dan quality yang kita katakan. Jadi 6 big losses akan menyangkut itu. Kemudian yang juga penting di dalam pendekatan kita untuk melakukan stabilitas produksi itu adalah sorotan terhadap penting identifikasi losses yang sembunyi dan minor untuk ngecek peralatan kita, kinerja peralatan kita. Itu disebut dengan machine loss pyramid. Okay. Ini juga metodenya juga agak abstrak ya, tapi ini sebenarnya approach juga sih, bukan metode ya, tapi bisa juga dikatakan metode. Teknik kita untuk melihatnya, pertama visual management itu kan tadi udah kita bilang, mengorganize tempat kerja, menstandarisasi tempat kerja, itu dilakukan 5S untuk supaya kita bisa melaksanakan visual management. Visual management itu seperti apa? Poinnya atau prinsipnya adalah melihat segala sesuatu sebagai kelompok, sebagai tim, satu tim, mengetahuinya, udah kita lihat, mengetahuinya sebagai kelompok juga, dan tindakannya itu dilakukan secara kelompok. Jadi yang dilihat itu adalah kegiatan atau pekerjaan tim atau pekerjaan kelompok ya, itu yang penting dari Lean system ya. Kedua ya tadi kita ada sebut 5S system ya, sort, set and assign, standardize and sustain. Nah, kemudian yang ketiga tadi juga kita ada singgung, TPM itu prinsipnya seperti itu. Kalau biasanya I operate, you fix ya. Saya ngerjain sebagai produksi, operator dan sebagainya. Tapi kalau ada yang rusak atau ada masalah, you fix. Jadi ada bagian maintenance. Gitu. TPM nggak gitu. TPM itu total productive maintenance ya. We are all responsible. Kita sama-sama tanggung jawab terhadap peralatan. Kita yang rencanain kita, dan itu adalah our feature kita di masa depan kita. Jadi enggak satu mengoperate, ada yang membetulin gitu. Enggak gitu. TPM nyuruh atau berprinsip semua kita bertanggung jawab, merencanakan dan melihat itu sebagai keberhasilan masa depan. Dengan itu kita menargetkan zero breakdowns, ya. Jadi maintenance itu adalah ya zero breakdown. Semua orang terlibat, semua orang merasa itu adalah dia yang punya, dia bertanggung jawab terus. Tentunya tetap harus dibagi-bagi di tempat-tempatnya masing-masing. Setiap orang di tempatnya masing-masing bertanggung jawab terhadap bagian pada masing-masing itu sampai sehingga sebagai satu proses secara keseluruhan dia adalah tanggung jawab bersama. Kemudian ukuran dipakai itu adalah tadi saya bilang availability, performance, dan quality. Jadi availability itu dilihat waktu benar-benar. Jadi maknanya dulu ya, inti pengertiannya dulu availability. Jadi suatu mesin kita nilai dari availability, performance, dan quality. Apa? Karena available ya. Jadi kalau ada mesin yang dioperasikan dalam waktu berapa lama, itu loadingnya berapa lama, tentu ada dari mesin itu yang jadi available ya, selama total time itu, selama loading time itu kan. Tapi tentu dari selama itu ada yang downtime atau yang nggak dipakai, nggak digunakan. Maka itu disebut, jadi ada pengurang ya, waktu yang terpakai seharusnya 100%, dengan total available time ya, atau dengan total loading time, maka dia nggak menjadi 100%, mungkin cuma 92% gitu. 8% lagi ada losses, time yang losses gitu aja, karena mungkin orang nggak kerja, mungkin mesinnya rusak, ya kan. Nah, kita lihat nanti
apa tiga dari apa yang kita sebut apa tadi 6 big losses. Jadi kita itu yang paling penting. Kalau kita hafal, kita nggak paham maknanya, ya nggak nyangkut dia. Gitu. Kita hafalan aja. Kita ingat di PPM, di Lean ini yang dilihat itu adalah ketersediaan, performance sendiri, dan quality-nya, artinya berapa barang yang rusak gitu. Misalnya ada 100, yang di ketiga yang di quality ada 100 barang, dari 100 barang berarti ada 7 yang rusak. Itu berarti kan yang sisanya itu adalah cuma 93 ya. Jadi quality ini persentasenya adalah 93 per 100% kan ya, 100 ke 100%. Oke, itu yang mungkin yang lihat tergantung dari satu ini pada hari ini. Kalau ini kalau kita pahami kita lebih cara dengan sekali hari ini di kelola dan dikelola memang dikasih soal lewat gitu. Artinya mana analisis yang masuk ke availability dari mesin yang available ya. Setelah waktu available banyaknya atau total loading time-nya, total loading time itu bersama-sama. Kalau kita ada analisis berarti tergantung availability-nya berapa gitu. Gitu jadi performanya ya mestinya kecepatannya 100 kilo per jam misalnya ya, jadi hanya 70 kilo per jam misalnya kan, berarti performanya nggak seperti yang dibayangkan ya, dia nggak akan sampai pada 200 kilo dalam sejam mungkin dalam waktu 15 jam atau 13 jam kan nggak tahu. Jadi performanya nggak sesuai dengan ditargetkan. Quality itu kita bandingkan 100 biji gitu. Ada yang defect kan, defect 15 biji tinggal 85. Berarti quality persentasenya adalah 85 per 100 ke 100%. Nah, gitu-gitu ya. Jadi itu yang perlu Anda ya prinsip konsep ke arah TPM. Nah, belum real TPM ya, tapi dasar-dasar orang melihat sesuatu dengan pendekatan TPM ya, nggak sekedar jadi performanya lihat di situ. Jadi kalau performa itu bagus ya persentasenya bagus, nanti jadi sedikit yang available waktunya banyak kan, berarti persentasenya gede. Performanya juga bagus ya sesuai dengan rencanakan ya kan, tinggi juga dong performance rate-nya kan. Quality juga gitu, nggak banyak yang defect, nggak banyak yang gagal ya. Itu kan tinggi. Nanti yang namanya OEE itu overall equipment effectiveness itu OEE namanya, sebagai indikator pengukuran TPM, maintenance of total productive maintenance, itu adalah A itu availability dikali ya dalam persen nanti, performance dalam persen juga, P dan Q, APQ jumlahnya berapa persen. Yang bagus tuh ya di atas 90. Bisa aja karena pengalian dari percentage yang jelek semua akhirnya bisa 75% atau 60% cuman kan performance dari OEE satu mesin. Mungkin Anda nggak kurang menangkap sekarang. Tapi kita coba ini 6 big losses. Nah ini yang poin nih, 6 big losses itu breakdown. Breakdown itu apa? Breakdown itu ya rusak, berhenti mesin, itu nggak kerja. Ya, apapun alasan, mungkin dia tiba-tiba copot kayak ini. Banyak ya. Salah satu unsur penggeraknya copot, dia breakdown dia. Atau ada yang patah kan di bagian utamanya dia rusak, berhenti dia kan. Itu kan merusak, menghabiskan waktu kan. Availability kan hilang, setup delay. Ya, waktu kita lihat setup itu mestinya kan 5 menit misalnya.
tapi nggak di setup, yang berarti kan availability yang mestinya kalau 8 jam aja misalnya hilang misalnya setengah jam kan, itu kan berarti availability-nya hilang, idle dia nggak dipakai gitu, dia udah tinggal mau di ini nggak di pun mesinnya gitu, idle dia gitu. Dari situ availability-nya kan hilang oleh karena breakdown atau downtime, oleh karena delays pada setup atau pada idle. Nah, begitu juga itu yang pertama. Ya, mungkin saya bagi deh. Ini lebih ke arah yang pertama nih, availability sih kan ya, 3. Kalau ini ngerti enak loh. Jadi kita memang pakai logika gitu. Logika sederhana aja, tapi ya kita paham gitu. Jadi yang kerja itu otak kita jadinya, bukan hafalan kita gitu. Yang besok bisa hilang, memahami masalah maintenance bisa hilang setiap saat kan. Sekalipun dia TPM, ukuran atau indikator pengukur dari performance TPM ya, total productive maintenance. Sebetulnya si 6 big losses ini terjadi di mana-mana dalam produksi kan, dalam kegiatan pekerjaan mesin produksi kan. Sehingga kalau kita bisa analisa itu ya kita dengan mudah juga bisa tahu apa masalah-masalah maintenance di perusahaan itu, di pabrik itu atau di tempat itu. Karena kita tahu ini yang kalau dia lebih karena yang availability itu berarti kan banyak yang ngaco sebetulnya, banyak yang ya nggak bekerja, dia diem deh. Yang disebabkan oleh kesalahan lebih ke arah si pelaksananya. Mungkin yang satu-satunya yang bisa ini ya breakdown ini yang agak di luar kontrol dia kan, tiba-tiba rusak aja kan, tiba-tiba mati lampu aja gitu kan, tapi berpengaruh kan nanti ke performa. Kalau setup delay ya itu juga, tapi bisa juga karena faktor luar nggak under control juga sih bisa. Karena mungkin nunggu, tapi kalau nunggu pekerjaan nggak ada untuk men-setup idling ya, itu mungkin banyak duduk-duduk gitu, nggak langsung bekerja gitu kan itu. Nah itu menyangkut manajemen yang harusnya ada di kontrol perusahaan. Yang kedua itu reduce speed and process defect. Ya. Kemudian reduce yield atau starting losses. Ya. Oke, kita lihat aja deh. Ini satu pendekatan yang mungkin agak terlalu penting kita. Tapi ini penting karena melihat machine loss pyramid ini ada, dia sebetulnya memakai konsep safety accident dari siapa namanya, Henrich ya. Setiap kerusakan serius ada 10 minor injuries, ada 30 property damage incidents, bukan meninggal, bukan luka, dan 60 near misses ya. Jadi setiap kasus ini menurut safety accident, safety concept accident ini seperti ini, dan ini diterapkan juga di mesin. Setiap terjadi masalah mesin ya, masalah breakdown mesin, maka sebetulnya yang mengikuti dia itu ada 10 minor injuries-nya. Jadi bukan yang major. Ada 30 yang rusak. Dan ada juga yang hilang nih, missis ya, yang nggak benar gitu. Jadi contohnya aja ini pertama ini motor burnout ya. Terus ini overheating ya. Ini karena vibrasi ya. Ada banyak nih vibrasi post bearing gitu. Kemudian ratusan itu yang loose nuts dan apa nih. Ini kasih ide sedikit aja, bolts ya. Itu paling banyak terjadi. Jadi memang sehingga ya dia nggak bisa digunakan, itu banyak mungkin karena bawah ini ya, karena tidak ini. Oke, itu hanya singgung sedikit. Kita lihat ini dia. Jadi kalau Anda lihat di sini program TPM ini,
kan udah berubah pengalihan atau transfer pekerjaan dari pihak maintenance ke pihak produksi ya, operator produksi. Dia apa yang pindah itu, kalau dulu semua ditangani oleh si maintenance tanggung jawab semuanya. Sekarang sebagian dari pekerjaan itu dipindahkan ke operator atau pekerja produksi. Apa misalnya? Ya inspeksi kan mesin, kalau ada yang aneh, janggal dan mesin itu dia yang harus tahu gitu. Ya dilatih untuk tahu gitu. Kemudian melumasi gitu, membersihin ya, kalau perlu dibersihin. Melumas, mengencangkan baut-baut, misalnya kan, baut dan sebagainya. So, ada yang harus dikencangkan. Itu sekarang dikerjakan oleh si operator. Gitu. Biasanya pekerjaan itu di awal ya. Jadi waktu mau mulai produksi pagi-pagi, produksi mau berjalan, maka setiap pegawai itu melakukan 5S ya. Kemudian, itu makanya dikaitkan dia dengan TPM. 5S, jadi rapi-rapiin lah, khusus di area kerja dia. Kemudian ya untuk pekerjaan-pekerjaan maintenance yang ringan ya dia inspeksi, misalnya dia lihat dulu mesinnya kan ada bunyi yang aneh atau apa. Ya. Kalau kotor, banyak debu atau ada banyak gemuknya atau apa, banyak sisa-sisa yang apa bahan bakar yang hitam dan sebagainya itu dibersihin. Jadi diinspeksi, dibersihin. Dia juga periksa pelumasannya, apakah lumas benar atau enggak, atau enggak bagus, si pelumasan. Terus dia cek-cek juga, mungkin ada baut yang longgar, atau ada bagian-bagian yang enggak kokoh lagi, atau enggak agak longgar, atau bautnya longgar, itu harus di tightening ya, dikencangin. Gitu. Inilah new task made possible ya, equipment improvement ya, ini overhaul bahkan dimungkinkan ya dengan TPM ini. Training juga, maintenance prevention, kemudian yang ditransfer tugas-tugasnya adalah ya simple maintainability kaizen ya, jadi pemeriksaan ya, perbaikan sedikit demi sedikit pada alat, mesin, peralatan yang digunakan. Kemudian dia inspection tadi saya bilang, bersihkan, cleaning, kemudian lubrication, lumas, kemudian setel atau mengencangkan gitu. Oke, itu yang how TPM shift maintenance ya. Ini digarisbawahi benar oleh dia ini, yang saya biru ini bahwa ini sebetulnya peranan 5S di dalam TPM. Karena memang sejak awal itu si 5S itu yang bersih-bersih, yang inspeksi, yang kasih lubrikasi juga termasuk ke dalamnya. Adjustment, jadi part dari cara berpikir 5S itu dimasukkan ke dalam maintenance ditransfer oleh maintenance department ke bagian produksi. Oke, jadi pertama kali dia maintainability kaizen ya, dia harus perbaiki terus lah, continuous improvement. Kemudian tahap maintenance breakdown maintenance ya. Jadi kalau tiba-tiba rusak itu kita tanganin. Preventive maintenance yaitu menjaga supaya dia jangan rusak, perawatan preventif ya. Kemudian ketiga itu adalah TPM ya, preventif ya, prediktif ya. Kemudian total involvement, ya itu kayak tadi itu semua orang ya, semua petugas di dalam line production itu, dalam kelompok itu bertanggung jawab bersama-sama gitu terhadap bagian-bagian atau bisa pada proses yang dia tangani, yang dia bertanggung jawab. Tapi sebagai satu keseluruhan ya tanggung jawab satu kelompok, satu tim gitu. Ini adalah soal availability, performance, dan quality. Saya mau lihat di jumlah kita berapa sekarang ya, jumlah mahasiswanya. Nah, 40. Masih kurang berapa lagi ya? Kurang berapa lagi ini? Kira-kira 8. Berapa? 8? 8 orang. Kita 48 nih.
Setuju. Kalau di grup yang ada mahasiswanya ada 48 orang. Oke. Iya. Jadi banyak juga yang nggak masuk ya. Saya nggak akan kasih tahu kita mau ini, tapi udah kasih tahu sih ya, kira-kira 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi kita pasti ya kita akan ada ujian, bisa namanya quiz atau apa untuk dimasukin nilainya ke nilai nanti. Setelah itu kita akan ada UAS juga kan, jadi harus aware terus gitu ya. Tapi saya minta jumlah yang masuk minggu depan lebih banyak lagi supaya lebih, karena cerita-cerita seperti ini enggak ya, style lean, style TPS ini adalah butuh penjelasan, butuh penghayatan, butuh penekanan menurut saya gitu. Nggak bisa dipikirin sebagai kayak engineer yang ini bisa ngitung ini, pokoknya hitung, pokoknya gini, pokoknya gitu. Nggak seperti itu. Ada konsep atau prinsip-prinsip yang seperti tadi, tidak dulu ya kita kerjain, you yang benerin kata dia kan. Kita hanya memproduksi, kamu yang merawatnya gitu. Kalau sekarang nggak lagi, kita semua bertanggung jawab untuk memproduksi dan merawatnya, kan beda itu TPM-nya kan. Nah, itu kayak gitu dengan prinsip-prinsip teknik-teknik metode yang digunakan itu penting dihayati gitu, sambil kita memahami dan menghayatinya gitu, sehingga kita nggak lupa gitu. Seperti contohnya OEE ini ya. Kalau lihat rumusnya aja ya kan rumus aja, tapi kan rumus ya kalau mau ujian dihafal mungkin ingat, tapi dirubah dikit soalnya mungkin lupa, mungkin nggak bisa gitu. Tapi kalau kita paham konsepnya bahwa ini adalah available-nya, dilihat di performanya dan itu dirinci, dilihat konsepnya mana yang masuk ke losses untuk A, masuk ke P, losses ke Q itu. Oke, kita lihat di contoh. Ini total available loading time ya. Sorry, ini mesti ada total available. Oke. Jadi kalau ini yang perlu dipahami nih, karena dia gampang, tapi suka bikin ribet gitu. Kalau kita nggak paham ya ribet ya, kita nggak bisa ngerjain soalnya gitu. Itu yang gawatnya gitu. Ini total available time. Misalnya kita sehari itu kan sudah 24 jam ya, atau katakanlah sehari 8 jam. Tapi yang namanya loading time itu, total available time itu mungkin cuma 7,5 jam kan, dari 8 jam. Jadi yang kita lihat tuh hanya total available time itu aja. Kita masuk jam sekian, pulang jam sekian, masuk jam 8, pulang jam 4. Jadi kurangi waktu untuk istirahat dan segala macam, tinggal katakanlah mestinya 8 jam tapi tinggal 7 jam, 7,5 gitu. Nah ini yang loading itu, yang dibebankan itu, pekerjaan dibebankan itu, total available time itu adalah sama dengan loading time. Oke. Kemudian yang kedua, Anda lihat net available time. Tadi total available time, loading time ini hanya istilah yang lain aja, boleh Anda pakai. Net available time ini adalah NAT ya, ini setelah dikurangi dengan downtime. Downtime itu apa? Itu waktu di mana mesin-mesin atau peralatan itu down, gitu kan, nggak bekerja. Kenapa dia nggak bekerja? Ada 3 yang termasuk kategori downtime. Satu, not work, udah nggak kerja, nggak tahu, nggak direncanakan itu dia. Ya, ketika dia lagi ngerjakan pekerjaan itu dia diem aja, tunggu aja dia, karena mesinnya nggak jalan ya dia ada di situ, mesin yang ngerjain dia diem aja. Tuh, itu downtime itu. Mesinnya nggak bekerja jadinya kan, atau produksinya tidak berjalan jadinya kan.
Itu salah satu kategori dari downtime. Kategori losses ya, losses time itu di situ. Kemudian yang kedua setup dan changeover ya. Waktu mempersiapkan produksi kan tetap aja ada setup awal-awalnya atau di tengah perpindahan atau changeover time ya. Itu waktu yang downtime juga, kategori downtime juga, nggak benar-benar nggak memproduksi, nggak menghasilkan tambah kan, dia hanya mempersiapkan sebelum dia diproduksi, masuk dia ke downtime, breakdown failures. Tiba-tiba mesin tuh berhenti dia, tiba-tiba listrik mati gitu 10 menit, ya udah itu downtime, nggak berjalan mesin itu. Nah itu kategori. Maka setelah total available time yang di atas ini kita kurangi dengan downtime, maka tersisalah net available time. Yang available itu netto itu yang benar-benar bersih tersedia, itu setelah waktu yang tersedia total dikurangi dengan waktu-waktu yang hilang karena nggak bekerjanya si mesin produksi alat, tersisalah apa yang bernama net available time. Lalu A itu apa? Availability itu apa? Availability itu available rate, ya. Adalah available rate ya. Net available dibagi dengan total available time. Net available time dibagi dengan total available time. NAT dibagi dengan TAT. Ya. Nggak muat ya. Oh, nggak panjang ya, nggak usah lihat, nggak usah ditulis ya. Jadi available rate atau A sama dengan net available time dibagi dengan total available time kali 100%. Oke. Ada pertanyaan di sini? Jelas ya? Ini susah banget. Jelas ya? Masih jelas, Pak. Sekarang kedua, net operating time. Nah, ini operasinya. Karena apa? Ada lost time nih. Anda lihat di sini, net available time waktu yang tersedia. Dia hanya hilang dari total available time oleh karena ada yang berhenti atau ada pekerja yang berhenti bekerja, kan? Atau ada mesin yang berhenti, kan itu tuh. Ada pekerja yang berhenti bekerja, ada mesin yang tidak bekerja, ada yang mesin yang terhenti, kan? Downtime dia. Maka total available time dikurangi dengan waktu downtime, jadi net available time. Net available time itu juga bisa berkurang oleh lost time. Lost time itu kenapa? Disebut dengan net available time dikurang lost time, jadi not net operating time. Kenapa? Apa kategori lost time? Kategori lost time ada mesin yang idle, ya kan? Nggak bekerja di mesinnya. Ada yang lambat bekerja, nggak sesuai dengan standar. Maka ada waktu yang hilang. Itu dihitung itu. Maka dapatlah performance rate ya. P atau P kecil, net operating time dibagi dengan net available time kali 100%. Kemudian yang ketiga ada valuable operating time. Nah, tadi net operating time yang beroperasi aja. Ini valuable operating time ya karena ada yang tidak valuable, ada waktu yang habis oleh karena ada barang. Misalnya dari 103 rusak, kan berarti kan hilang waktu 3 kan. Berarti kalau waktunya adalah 100 kurang 3 waktu yang hilang, ya, maka 97 per 100 ada apa persennya. Maka rumus dari OEE, overall equipment effectiveness, adalah OEA kali P kali P. Oke. Ini penjelasannya. Kemudian ini sasaran tiap indikator menurut sebelum saya masuk ke contoh ya. Mau kan coba kerjain ya. Coba gak bisa dalam waktu 5 menit. Baru saya salut ya. Jadi sasaran untuk tiap indikator Nakajima itu ingin lebih besar 90%. Availability itu lebih besar 90%. Satu, ini patokannya standar. Lebih besar performance lebih besar 95.
Gede loh. Quality lebih besar dari 99%. Jadi yang boleh rusak itu hanya 1% waktunya. Gitu. Ya, itu yang penting. Kalau di kategori 6 big losses, availability itu adalah ini deh, justru hilang. Kalau saya hitamin yang mana? Nggak berubah deh. Iya, nggak berubah. Jadi itu. Quality production rejects. Nah, ini ada yang bisa bikin nggak? Kalkulator. Tadi kan udah dengar kan? Udah nyimak kan? Saya kasih waktu 5 menit. Kalau ada yang bisa tampil, kita akhiri kuliah kita setelah yang bersangkutan itu tampil. 5 menit ya? Saya bunyiin. Saya kasih waktu. Buka dong nih. Pada buka juga dong. Ini soalnya. Soalnya itu, coba kalau bisa, baru hebat. Ini simple-simple, tapi harap diketahui ini adalah performance maintenance ya. Semua dipakai untuk apa aja, biarpun ini kita bicara TPM ya. Tapi kalau Anda masuk ke wilayah maintenance atau bekerja di maintenance, nah ini yang pertama kali Anda harus lihat. Availability-nya, performance-nya, sama quality rate-nya. Oke. Kalau dapat tadi 90 ya? Mana tadi? Nah, 90, 95, 99. Kalau rendah dari itu ya jelek. Perlu dievaluasi di mana nih parahnya atau kesalahan maintenance-nya. Belum saya bunyiin. Gara-gara ngobrol lagi saya. 238 ya, 242 sekarang ya. 242 aja deh ya. 242. Ayo 2 4 2. Save. Kalau Anda bisa berhebat. Kita dikasih hadiah. Boleh juga. Boleh kasih hadiah sih, boleh sih. Kayaknya batu apa? Batu penyangga Anda itu di 3% di bawah itu. Yang lain mungkin bisa, Pak. Mungkin bisa. Yang 1 sama 2 ini bisa, ada nih. Tapi yang ini nih, nganjel ada nih, bingung. Nggak apa-apa, kan belum ujian. Tapi itu yang ganjel untuk bisa kelar dalam 5 menit. Untuk bisa kita tampilkan, bahkan bisa kita kasih ini, hargaan reward lah. Berbunyi nih ya. Biar sekaligus pemanasan. Jadi konsep di pikiran Anda tentang maintenance saya ini sebenarnya. Gitu. Ini salah satu yang terpenting ini. 6 big losses. Dan dia berada ke 66 itu terbagi-bagi keberadaannya di availability, di performance, dan di quality APQ. Gitu. Jadi ini satu cara untuk membuat kita bersemangat ya. Menghadapi tantangan bersama seperti ini. Itu pernah nggak buka sih? Biar ramai juga dikit kan, sambil ngerjain soal.
Teguh Katarina, Nitian Nurul Aska, Karina, Juli Mitra, Eloni, di sini ada dua empat satu. Mungkin ada yang bisa A itu bisa apa? B mungkin ada C ada. Tapi sebutin aja siapa yang bisa. Yang satu yang ada atau bisa bisa promosi. Oke. Gimana? Oke. Maju. Ada. Tiga-tiganya tapi ya satu-satu lah juga apa-apa. Yang saya hargai itu kalau tiga-tiga dapat poin dari itu. Coba. Ada. Was kita Ali Amran. Hai Hajar. Lutfia Aska. Teguh Andra, Rizky, yang tangan aja kalau bisa. Mardiah. Soalnya pada sederhana ya. Sederhana ya. Ada aja gitu. Rizky, Mardiah, Jenny, Haidar, Maili, Sulistio, Daniel Seldi, Mutia Nurul, Eloni, Fatimah, Sain, Iza, Irsyad, Alhamdulillah, Ramadi. Nggak ada nih, bener ya? Bener nggak ada ya? Kita buka aja deh. Nggak tahu keluar ujian ntar ini yang mirip atau enggak. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, Pak. Emang nggak ada yang bisa? Sempat ngitung dikit sih, Pak, tapi nggak yakin, Pak. Oke, nggak apa-apa. Yang penting agak pemanasan aja dikit. Kita mau akhiri kelas kita hari ini. Sebelum kita lihat dulu ini. Yang pertama, availability losses. Total available time given 10 hour, ini given maximum time available 7 days. Jadi 168 hours. Ya. 7 hari seminggu. Kali 24 jam. Tapi enggak itu. Yang dilihat itu kan yang diketahui loading time. Total available time. Ya kan? Saya tukar biar jangan rancu. Saya tukar ini menjadi total ya. Total available time atau ya kan loading time ya kan. Oke. Terus availability losses given 10 hours. Jadi yang kita ambil kan loading time-nya total availability time jadi 150. Ini emang waktu sehari itu 24 jam ya. Kali dengan 7. Tapi kita nggak ngambil segitu. Yang kita ambil hanya yang available aja. Jadi dianggap 18 lagi itu nggak ada ya. Karena nggak bakal dipakai gitu.
Oke, sekarang 10 jam change over dan setup, dan 5 hours breakdown. Dan itu kan dua-duanya itu adalah losses ya, available losses ya kan, atau downtime itu kan 10 tambah 5, 15. So net available time sebenarnya kan total available time dikurang available losses ini kan, itu 150 tadi ini 150 ya, itemin kan dikurang 15. Berarti ini kan juga kita itemin dong. Biar clear kita ya. Maka dapatlah waktu net available time 135. 135 per total available time 150 sama dengan 90%. Oke. Saya tebelin, saya biruin ya. Kelihatan. Jelas ya. Selesai satu. Kita udah sampai ke net available time. Sekarang kita yang kedua itu performance time ya. Given 5 hours idling, wait for material delivery from other process, then speed losses because slow running, maka 135 kurang 5, idlingnya 5 ya, kalikan dengan 0,10. Apa ada diketahui nggak nih? 0,10 saya juga nggak cek loh. Kita lihat. Nah, running itu rata-rata 90% dari rated speed. Rated speed kita tahu, kita kalikan dengan oke, kita lihat. Ya. Lossesnya gitu. Karena jalannya yang pertama idling itu mengurangi available time. Tapi hanya 10% dari itu. Ya, jadi, nah ini yang tricky juga kan. Betul nggak? Jadi kita lihat soal waktu mesin tidak dapat bekerja karena dia menunggu material untuk dikirim dari part lain dari proses selama periode mesin bekerja rata-rata 90% dari rated speed. Nah, ini kan dia menunggu dulu 5 kan. Nah, mesin itu bekerja 90% dari rated speed. Jadi dikurangi dulu 135 tadi dengan 5 ya kan. Dan setelah dikurangi itu baru mesin bekerja itu 90% dari rated speed itu. Oke. Jadi benar kita kan kedua ini. Kita kurangi dulu dengan 5. Given 5 hours idling with material delivered from other process, ya, then speed losses because slow running adalah lossesnya adalah 10% ya dari setelah dikurangi yang 135 dengan idling, maka lost time itu adalah 13 hours. Oleh karena itu net operating time dikurangi dengan lost time ya, net available time kurang lost time menjadi net operating time, net available time speed losses ya. Speed losses ya, atau lost time ya. Karena speednya. Jadi karena istilah-istilah ini nih berbeda, itu bisa juga bingung. Tapi intinya adalah ini ada karena speed losses ya. Sebenarnya kan speed losses, dan lost time itu karena speed losses. Maka performance rate adalah 117 dibagi, yaitu apa, net operating time dibagi dengan net available time, 135. Ini rendah juga ya. Kalau tadi kan 90, 95 dia bikin kan ya. Ini agak rendah performanya. Jadi berarti losses ya banyak karena speed ini. Speed lossesnya banyak ya. Banyak karena speednya yang berubah. Satu lagi dia udah dikurangin dulu nggak menunggu kan. Karena menunggu ya justru kecil ya speed lossesnya. Oke. Tapi ada pengurangan terhadap waktu available time itu dengan 5 karena menunggu dulu kan, nggak dapat net operating time, kan performance rate. Kemudian ketiga quality losses. Dari 117 ini
Sebetulnya kan net operating time. Ada yang rusak itu sebanyak 3%, jadi 3% kali 11, 3,1. Kurang ini seperti ini. Maka Q, the valuable adalah valuable operating time ya. Dibagi dengan net operating time, jadi sama dengan berapa nih? Kelihatan 97%, gede. Maka overall equipment ya, harus tambah lagi. Adalah 75,6%, rendah ya. Itu agak rendah. Jadi dari pengamatan kita terhadap 3 indikator ini, indikator availability, yang performa sama quality, kita melihat bahwa yang paling jelek itu performance ya, karena kecepatannya itu. Ya, kecepatannya kurang dari standarnya, sebesar 10% ya. Kemudian yang kedua itu, ini juga relatif rendah, 90. Enggak rendah nih, availability enggak rendah ya, 90 ya. Bentar. 90 ya. Nah, availability 90 oke. Nah, sementara yang paling jelek itu adalah si ini, mesti 5 performa. Quality juga mesti 99. Itu nggak boleh terlalu banyak kan. Nih, quality dia 97, mesti 9. Ini mestinya 9 berapa? 5 kan. Jadi jelek ya. Oke. Belum sama kiri, ini poin-poin ini aja tahapan dari ini tahap stabilisasi dan pembelian peralatan ya. Anda tahu ya, pakai 5S itu ya, stabilisasi kita stabilkan, pemulihan peralatannya dicek ya kan, diinspeksi, dan bersihin kan, dilapin ya, kilap. Untuk 5S juga kan sudah campuran antara 5S dengan cara pendekatan maintenance, basic maintenance ya kan. 3 kita kasih oli, kita cek ya, kita ketatkan ya, kita kencengin bautnya atau apanya, kita itu masuk ke tahap pemulihan. Pengukuran weak losses, nah setelah itu 6 weak losses kita ukur kan, tadi itu yang 6 tadi itu waktu yang performance ya, soal speed lossesnya kan, sama quality defect-nya yang kita lihat. Nah, udah itu kita ya, kita bisa ukur kan, tapi kita bisa tahu si lossesnya besar atau enggak gitu. Lossesnya kita harus eliminasi gitu, mana aja mengurangkan waktu tadi itu enggak tadi itu kan, kemudian kita perbaiki rancangan. Ini contoh check sheet-nya TPM. Ini contoh satu lagi nih. Mungkin nggak terlalu baca, tapi yang penting udah masuk sini. Buku kita ada nih. Di bab 3, soal ini di lapangan nih, di repair area. Kita lihat cleanliness, mechanical, electrical, general, sehingga kita dapatlah angka. Oke, saya kira itu. Sudah di absen ya, dari foto ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada, saya tutup ini. Silakan buka. Semua pada buka. Saya kira Pak, sebenarnya saya ada pertanyaan. Nah, apa ya? Enggak, saya cuma kepikiran